Ya, ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita siang ya, melakukan ujian tugas akhir Saudari Mutiari Dianing Utami dengan judul Perancangan dan Analisis Kinerja Sistem Akuisisi Data Sensor TCS 34725 dan pengendalian pompa motor DC pada alat pencampur warna. Untuk itu kami persilakan Mbak Mutiari berdoa, kemudian dilanjutkan dengan presentasi selama 15 menit plus demo. Oke, silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen terlebih dahulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini dan kesempatan hari ini saya Mutiari Dianing Utami, mahasiswa Teknik Elektro 2016, akan memaparkan penelitian untuk tugas akhir saya yang berjudul Perancangan dan Analisa Kinerja Sistem Akuisisi Data Sensor TCS 34725 dan pengendalian pompa motor DC pada alat pencampur warna. Untuk tugas akhir ini saya dibimbing oleh dosen pembimbing yang pertama Ibu Aji Julian dan Sejadi. Penelitian ini berlatar belakang berkembangnya teknologi yang sudah tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan sehari-hari, yang mana akan membuat segala kebutuhan kita menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Termasuk dalam hal pencampuran warna, kita sangat membutuhkan teknologi yang bisa mencampurkan warna secara cepat dan secara otomatis. Untuk itu, penelitian ini dibuat untuk membuat sebuah prototipe alat pencampur warna secara otomatis. Dengan tujuan yang pertama, untuk menganalisis kinerja akuisisi data sensor 34725 yang kita gunakan sebagai pendeteksi warna untuk pembacaan warna yang lebih akurat. Dan yang kedua, untuk mengendalikan pompa motor DC yang kita gunakan sebagai aktuator dari alat pencampuran warna ini agar masing-masing warna cyan, magenta, dan yellow yang dikeluarkan memiliki komposisi. Batasan masalah ini dibatasi yang pertama oleh tinta warna yang digunakan dalam pengujian ini adalah tinta merek Dataprint dengan standar komposisi campuran tinta yang digunakan yaitu tetes 15 ml air untuk tinta yellow dan 2 tetes dengan 15 ml air untuk tinta magenta dan melarutkan 2 tetes dengan 30 ml air untuk warna cyan. Komposisi ini didapatkan dari hasil error agar mendapatkan hasil yang optimal. Untuk volume maksimum yang bisa ditampung pada penelitian ini yaitu 250 ml dan digunakan Adobe RGB sebagai standar parameter pembacaan warna. Untuk penelitian ini tidak membahas lebih lanjut tentang pengukuran volume dan berfokus pada akuisisi data tanpa membahas lebih lanjut sistem kontrol yang digunakan. Kita mulai pada perancangan. Yang pertama yaitu sensor TCS 34725 yang memiliki spesifikasi yang pertama low power sebesar 2,5 mikroampere pada keadaan sleep state, yang kedua data rate hingga 400 kilobit per second, tegangan kerja yang digunakan yaitu 3,3 volt hingga 5 volt. Sensor ini juga dilengkapi dengan IR blocking filter dengan protokol komunikasi interface I2C. Lalu sensor ini juga dapat diatur penggunaan integration time-nya yang memiliki variasi 2,4 milisecond hingga 700 milisecond, serta analog gain yang memiliki variasi 1 kali hingga 16 kali. Sensor ini memiliki dimensi 20 kali 20 mm. Untuk spesifikasi pompa motor DC yang memiliki dimensi 92 kali 46 kali 35 mm dengan tegangan kerja 6 hingga 12 volt DC dan memiliki arus 0,5 hingga 0,7 ampere. Untuk maksimal flow-nya sebesar 1,5 liter per menit dengan maksimal suction yaitu 2 meter dan head hingga 3 meter. Untuk output diameter, ukuran outer diameternya yaitu 8 mm dan untuk inner tube-nya yaitu 4,8 mm. Lifespan dari pompa ini yaitu 2.500 hours dan suhu air yang dapat digunakan hingga 80 derajat Celcius. Berikut ini adalah wiring diagram alat pencampur warna. Dapat dilihat, mikrokontroler yang kita gunakan di sini adalah Arduino Nano.
Dan ada 2 driver motor yang mana berguna untuk mengaktifkan pompa cairan. Mbak, ini ya, diagramnya belum geser. Coba cek lagi ya. Ini masih di latar belakang. Oh, masih dah. Coba dicek dulu. Yang kamu share apa? Sudah di wiring diagram, Pak? Sekarang? Masih di latar belakang. Tutup dulu, coba share lagi. Oh, tutup dulu. Oke. Sharingnya itu ditutup dulu. Kemudian share ulang coba. Baik, Pak. Ini sudah di wiring tuh Pak Mardi? Tempat saya belum. Oh, berarti yang Pak Mardi tuh yang coba lagi. Pak. Bagian wiring dia. Ya, coba. Sekarang coba. Di wiring diagram, Pak? Ya, siap. Udah, silakan. Saya lanjutkan ya, Pak. Yuk. Jadi untuk wiring diagram alat pencampur warna ini kita menggunakan microcontroller Arduino Nano yang mana terhubung dengan 2 driver motor untuk mengaktifkan masing-masing pompa cyan, pompa magenta, dan pompa yellow. Dan di sini terdapat satu sensor yaitu sensor TCS 34725. Berikut ini adalah proses akuisisi data sensor TCS 34725. Dimulai dari berkas-berkas cahaya yang masuk, pertama akan diterima oleh RGB filter yang mana di sini berguna untuk memisahkan masing-masing komponen yaitu red, green, dan blue. Lalu difilter kembali dengan IR blocking filter yang berguna untuk memisahkan cahaya infrared. Lalu di sini ada 4 fotodioda masing-masing yaitu red, green, blue, dan clear. Serta ada konverter yang berguna untuk mengubah nilai-nilai cahaya tadi ke dalam bentuk tegangan agar dapat dibaca oleh microcontroller. Secara singkatnya, akuisisi data sensor TCS 34725 ini memiliki 3 tahap yaitu RGB filter, fotodioda, dan konverter. Berikut ini adalah hasil pengujian yang dilakukan. Bisa dilihat di sebelah kiri ada 10 sampel warna yang telah dibuat set pointnya masing-masing, dan di sebelah kanan adalah hasil warna yang terbaca oleh sensor. Dapat disimpulkan secara garis besar warna-warna yang terbaca oleh sensor sudah masuk ke dalam klaster warna yang diinputkan pada set point. Namun terlihat sedikit pucat, itu dikarenakan adanya bias cahaya yang terbaca oleh sensor sehingga ada cahaya putih yang terbaca, itu juga karena adanya jarak antara objek yang dideteksi dengan sensor. Akhirnya pembacaan sensor pun menjadi kurang akurat. Nah, setelah data-data RGB sudah terbaca oleh sensor, data RGB tadi kita konversikan ke CMY, ke ruang warna CMY. Hal ini dilakukan karena set point dan warna aktual yang kita gunakan adalah dalam ruang CMY. Berikut ini adalah persamaan konversi RGB ke CMY. Jadi, data RGB yang kita dapat dari sensor, kita kalikan dengan 100 dan dibagi 255. Lalu, untuk mendapatkan nilai cyan, magenta, dan yellow menggunakan rumus 100, dikurang nilai RGB yang baru didapat sebelumnya, yaitu red crash, green crash, dan blue crash. Sekarang saya akan membuktikan pengkonversian RGB ke CMY dengan set point red-nya 77, green-nya 179, dan blue-nya 7. Dengan menggunakan rumus persamaan yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapatkan red crash sebesar 30%, green crash 70%, dan blue crash sebesar 30%. Lalu masuk ke cyan, magenta, yellow, dan didapatkan hasil cyan 70%, magenta 30%, dan yellow 70%. Hal ini bisa dilihat sudah sesuai dengan set point yang kita input sebelumnya, yaitu cyan 70%, magenta 30%, dan yellow 70%. Ini adalah tabel pengkonversian dari RGB ke CMY, di mana ini adalah set point-nya, ini adalah CMY output, dan kita dapatkan error masing-masing CMY di 10 sampel warna. Dan hasilnya rata-rata error yang dihasilkan untuk tinta cyan sebesar 17,50%, untuk tinta magenta sebesar 22,81%, dan untuk yellow 6,67%. Masuk ke bahasan selanjutnya yaitu pengendalian pompa motor DC pada alat pencampur warna. Pada penelitian kali ini, kita menggunakan 3 buah pompa motor DC
masing-masing untuk tinta cyan, magenta, dan yellow, di mana masing-masing pompa ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita mulai dengan pompa cyan. Analisa yang dilakukan untuk pompa cyan ini adalah nilai PWM. Dengan nilai PWM minimum untuk pompa cyan dapat mengeluarkan debit sebesar 0,1 mili per second, dengan PWM maksimal mengeluarkan 9,7 ml per second. Proses validasi nilai PWM dilakukan sehingga menghasilkan rata-rata error untuk pompa cyan sebesar 0,07 ml per detik. Berikut ini adalah grafik hubungan PWM dengan debit pompa cyan untuk pompa cyan. Dengan metode regresi berganda didapatkan fungsi polinomial sebagai berikut. Selanjutnya untuk pompa magenta masih sama, kita juga melakukan analisis nilai PWM dan didapatkan PWM minimum sebesar 140 dengan debit yang dikeluarkan sebesar 2,8 ml per detik. Dan untuk PWM maksimumnya mengeluarkan 11,3 mili per detik. Proses validasi kembali dilakukan sehingga menghasilkan rata-rata error untuk pompa magenta sebesar 0,3 mili per detik. Untuk grafik hubungan PWM dan debit untuk pompa magenta, dihasilkan fungsi polinomial sebagai berikut. Terakhir, untuk pompa yellow, kita juga melakukan analisis nilai PWM dan didapatkan PWM minimum sebesar 160 dengan mengeluarkan 0,2 mili per detik, dan untuk PWM maksimum mengeluarkan 10,4 mili per detik. Dan untuk rata-rata error pompa yellow didapatkan 0,3 mili per detik. Dan regresi berganda yang diuji pada pompa yellow didapatkan fungsi polinomial sebagai berikut. Nah, setelah ini saya akan mendemonstrasikan alat pencampur warna. Saya switch kamera terlebih dahulu ya, Pak. Oke. Apa sudah terlihat, Pak, alat pencampur warnanya? Belum. Sebentar ya, Pak. Di setting sebentar. Sudah, Pak? Sudah terlihat ya? Ininya kamu tutup, Mbak. Share screen-nya kamu tutup dulu. Share screen-nya ditutup dahulu. Biar Iya. Nah, Ya, begini ya, Pak. Oke. Oke. Sekarang dimulai dengan untuk set point-nya saya menggunakan konversi online yang ada di internet. Dan di sini saya masukkan set point-nya untuk cyan 70%, untuk magenta 30%, dan untuk yellow sebesar 70%. Dan di sini akan menghasilkan warna hijau. Lalu kita input dalam program. Kita input cyan sebesar 70, magenta 30, dan yellow 70. Lalu kita upload. Masih loading. Dan alat pencampur warna akan bergerak. Saya mengset 5 detik untuk percampuran warnanya dan saya harus mengaduknya agar pencampuran warna lebih terlihat. Ini pompa cyan, pompa magenta, dan pompa yellow.
Dan program selesai. Saya share screen kembali ya, Pak. Yuk. Saya switch kamera terlebih dahulu. Nah, sekarang dilihat. Saya share screen bagian nah, bisa dilihat Pak yang saya set point kan warnanya? Oke. Nah, di sini saya tadi menginputkan warna cyan 70%, magenta 30%, dan yellow 70%. Di sini menghasilkan warna hijau. Dan untuk pembacaan sensor, sensornya 135, 159, 103. Kita ujikan di 135, maaf, saya salah mengambil data RGB-nya. Untuk data RGB-nya kita pakai yang 119, 170, 114. 119, 170, 114. Maaf, 114. Nah, bisa dilihat di sini, Pak, warna yang terbaca oleh sensor sudah hijau meskipun warna tersebut lebih pucat dari warna yang diinputkan pada set point. Hal ini dikarenakan karena alasan tadi bahwa terdapat bias cahaya yang menyebabkan pembacaan sensor kurang akurat, namun masih masuk dalam klaster hijau. Nah, selanjutnya, kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini, saya share screen PPT saya lagi ya, Pak. Share screen PPT. Kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini yang pertama telah berhasil dirancang prototipe alat pencampur warna yang dapat menghasilkan 9 variasi warna yang akurat dan 1 variasi warna yang kurang akurat. Yang kedua, pembacaan warna dengan sensor TCS 34725 memiliki tingkat akurasi yang tinggi apabila diberikan bantuan cahaya LED putih. Yang ketiga, pengujian pompa motor DC tinta cyan memiliki nilai error yang paling rendah, yaitu 0,07 ml per detik bila dibandingkan dengan pompa magenta dan yellow. Yang terakhir, hasil perbandingan antara perhitungan tegangan pengukuran dengan tegangan perhitungan pada pengujian pompa motor DC memiliki error yang relatif kecil. Untuk pompa cyan, error tegangan yang dihasilkan sebesar 0,27 volt. Untuk pompa magenta, error tegangan yang dihasilkan sebesar 0,21 volt. Untuk pompa yellow, error tegangan yang dihasilkan sebesar 0,14 volt. Sekian presentasi pemaparan tugas akhir yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Berikutnya sesi tanya jawab. Monggo Pak Tejo. Tes. Pak Tejo belum nyala Pak anunya Pak. Mikrofonnya belum nyala Pak. Tes Pak Tejo. Pak Tejo belum nyala mikrofonnya, saya nyalakan dari sini nggak bisa.
Pak Tejo mic-nya belum nyala, Pak. Belum nyala, Pak. Sudah nih. Sudah. Ada. Monggo, Pak. 30 menit, Pak. Ini tanya jawab diberi waktu berapa, Pak? 30 menit. Kan 30 kita menit. punya waktu 1,5 jam, Pak ya. Oh, jadi totalnya masing-masing ya. bertanya 30 menit. 30 menit presentasi. Ya, baik, saudari ya, Utami ya. Saya panggil yang enak nih, yang kata paling akhirnya ya, Utami aja. Saudara Dianing atau apa depannya Mutiari, enak panggil Utami ya. Ya, baik. Ya, baik, saudara telah membuat tugas akhir nih ya sampai selesai, yaitu yang dengan judul tadi sudah disebutkan Pak Sumardi ya, perancangan dan analisa kinerja sistem akuisisi data sensor dengan TC ini dan pengendalian motor pompa. Ya, tentunya dengan konsentrasi saudara yang menjadi core tentunya prinsip pengendaliannya ya atau kontrolnya ya. Jadi saudara diharapkan dengan pengalaman mengerjakan tugas akhir ini yang menjadi jadi lebih menguasai lagi ya, jadi persoalan-soalan pengendalian ya, kontrol ya dalam satu sistem tertentu. Ya, dalam proyek kali ini ya, tugas akhir kali ini tentang sistem pencampuran warna. Nah, semacam itu tentunya mind map-nya itu ya, jadi saudara itu segala suatu kegiatan, suatu paham ya, jadi kira-kira tujuannya kemana, awalnya apa, harus melakukan apa, itu diharapkan gitu nanti. Jadi ketika di kuliah ini ya diakhiri dengan tugas akhir semacam ini, nanti ketika bekerja ya seperti itu juga, saudara tidak gampangnya ya memalukan ya dalam suatu tugas, bisa menguasai, bisa memahami dan mengembangkannya juga tentunya. Ya kira-kira begitu ini, jadi diharapkan dengan pengalaman tugas akhir ini yang sekarang ya ujian ini ya terminal saja, tapi nanti ya tentunya yang penting adalah hasil akhirnya yaitu suatu kualitas saudara dalam pribadi nanti sebagai sumber daya manusia ya, punya ilmu, punya keterampilan, dan harus bisa mengimplementasikan, harus bisa menerapkan. Saudara akan bekerja ya, akan terjun dalam masyarakat. Ya baik ya, jadi dalam tugas akhir kali ini seperti tadi judulnya ya, jadi bahkan awalan judulnya itu perancangan dan analisa ya. Analisa itu tentunya ya di sana memang lengkap itu ya, jadi ada aspek teorinya dan ada aspek praktisnya ya. Ya tadi seperti yang sudah saya ilustrasikan hubungannya dengan belajar, dengan bekerja nanti ya, terjun dalam masyarakat ya begitu. Sebenarnya ada aspek teori yang harus dikuasai secara baik, dan penerapannya atau aplikasinya harus menguasai. Yaitu dua hal itu memang yang menjadi ciri khas kita ya, jadi lebih-lebih yang dalam disiplin elektroteknik ini ya. Ya teknik secara umum itu sudah menuntut itu ada penguasaan teori dan keterampilan ya. Lebih-lebih bidang kita elektroteknik ini jelas, jadi saudara harus bisa menerapkan ilmu-ilmu yang dipelajari selama kuliah ini nanti ya. Ya baik pun ilmu dasar dulu ya, ketika kuliah pengantar ilmu dasar, ada matematika, ada fisika, ada segala sesuatu itu ya dipentingkan itu, jadi memahami teorinya awalnya, kemudian mulai masuk konsentrasi, saudara memilih kontrol ya, itu makin meruncing ya, makin mengerucut menjadi sesuatu yang harus menjadi karakteristik saudara nanti ya, mewakili diri saudara menjadi sarjana teknik elektro nanti ya.
Ya itu tadi kembali ke apa ini, di hasil kali ini ada aspek perancangan dan analisa ya. Ya analisa memang harapannya ya pada hasil akhir ya bisa dianalisis, tapi sebenarnya dalam tiap tahap pun ya sudah harus ada analisanya ya. Makanya tadi ya sudah baiklah tadi kita ikuti apa yang sudah dijelaskan tadi ya, dengan tujuannya, dengan apa namanya, coba sambil dibuka ya tujuan coba. Tujuan apa Bisa ya dari ini apa PowerPoint-nya nih ya yang ditunjukkan isinya, jangan hanya penutupnya tadi ya. Ya baik mulai dari awal ya, dari yang paling awal. Ya sudah kira-kira begini ya. Ya ini ya, jadi tujuannya memang pengendali pengendali proses ya. Jadi saudara mengerjakan tugas ini dengan proses ya. Jadi awalnya dilakukan apa, akhirnya menjadi yang tadi kelihatan sudah lengkap. Ya ini jadi dari sini kan ada dua hal itu ya. Jadi secara blok itu ada blok apa semacam ya ini ya aliran dalam sinyal-sinyal kontrolnya gitu ya, ada proses sensornya kemudian akan diakuisisi. Dan yang kedua itu tentang pompa motor ya, ini yang memang ini kalau motor sendiri itu konsentrasinya yang dari power tentunya ya, yang akan diharapkan sangat harus punya kelebihan ya. Tapi kalau saudara mungkin ya diharapkan cukup saja ya memahami motornya ya, paling tidak ya bagaimana motor itu fungsinya dan harus tangani segala sesuatu yang terkait ya, bagian-bagiannya, terminalnya mungkin ya. Ya tadi kan ada tahap katanya pengukuran tegangan dan sebagainya, itu nanti ya diharapkan tahu motor wujudnya seperti itu, dan kalau mengukur tegangan itu ya di mana ya, atau bahkan tadi ada peralatan BWM-nya ya yang untuk mengontrol juga ya. Ya mungkin kalau sedikit ingin saya minta saudara menguasainya. Ini kalau yang sensor TCS ini suatu ini sendiri ya, chip sendiri ya. Iya, sensornya memiliki chip, Pak. Kemudian kalau yang di motor tadi yang namanya PWM juga ada chipnya sendiri juga ya. Kalau untuk PWM-nya iya, Pak. Masing-masing motor juga memiliki nilai PWM yang berbeda-beda, Pak. Motor ini artinya ada peralatan kontrolnya semacam ini ya. Saudara motor dilakukan oleh motor driver. Kenapa, Pak? Blok tadi yang ada memperlihatkan bagian motornya tadi. Ya sini ya. Yang ini, Pak? Enggak, tadi yang rangkaian aja, wiring tadi. Ya ini motornya ya. Belakang, atas dulu ke yang motor ini. Ini apakah memang ya motornya sendiri-sendiri ya? Driver kita menggunakan dua, Pak. Dua. Motor driver satu untuk mengaktifkan pompa cahaya dan magenta, dan motor driver yang kedua hanya mengaktifkan pompa yellow, Pak. Karena satu motor driver hanya bisa dihubungkan kepada dua pompa. Oh, untuk keperluan pencampuran ini dua motor ya? Iya, Pak, digunakan dua motor driver. Nah itu di blok diagramnya kok ada gambar 3 motor, itu maksudnya yang yang atas itu satu motor, yang cyan dan magenta itu satu motornya ya? Oh, beda, Pak, berbeda-beda. Maksud saya, maaf salah sedikit lagi. Enggak, bayarnya aja dengan bayar. Nah itu. Ini maksudnya menjelaskan tentang bagian motor ini gitu tadi, apakah motornya itu 3 atau tadi kok tersirat saudara mengatakan 2? 3 atau 2 motornya? Kalau untuk pompa motor DC-nya ada 3, Pak, yaitu untuk 3. Pompa motor DC cyan, pompa motor DC magenta, dan pompa DC motor untuk yellow.
Tapi kalau untuk motor drivernya digunakan hanya 2, begitu Pak. Apa 2 maksudnya? Untuk motor driver hanya digunakan 2 motor driver ini. L298. Oh, jenisnya maksudnya ya, yang jenisnya. untuk cyan dan magenta tuh jenisnya Ada sama, kemudian yang yellow yang ini motornya beda lagi Pak. Jadi secara pemilihan motor saudara sudah mengetahui ada dibedakan ini ya antara yang untuk fungsi cyan dan magenta itu sama dan yang untuk berbeda sih. Gitu maksudnya? Iya, namun Pak untuk jenis motornya sama Pak. Jenis motornya sama-sama. Driver itu gimana? Yang dimaksud driver apa? Motor driver itu untuk mengaktifkan pompa cyan dan pompa magenta dan pompa yellow. Namun satu motor driver tipe L298 ini hanya bisa mengaktifkan 2 pompa motor DC Pak, yaitu untuk cyan magenta dan satu lagi baru untuk pompa yellow. Begitu Pak. Coba gambar tadi yang fisik motornya tadi ya apa coba setelah gambar berikut dari motornya yang ada menyangkut ini ya. Nah, artinya bahwa ketiga motor itu sama ini data teknisnya ya seperti ini. Iya seperti ini sama semua Pak untuk pompa cyan, magenta, yellow semua. Iya. Kalau motornya sama ya? Motornya sama. Data teknisnya sama. Ya, jadi tadi cuma apa fungsinya tadi pengertian di dalam pengendalian warna tadi berbeda gitu ya untuk yang cyan, magenta dan yang yellow gitu ya. Mengalirkan masing-masing tinta untuk cyan, magenta dan yellow. Nah, ciri khasnya apa kalau yang dikatakan untuk driver? Mohon maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya? Iya, tadi cepat gambar wiringnya tadi sebelumnya. Wiringnya sebelumnya, dia mengatakan kan karena yang untuk 2 motor di atas itu sejenis ya gampangannya ya fungsinya ya. Iya. Nah ya, jadi pembedaannya apa ini antara ketiga motor ini fisiknya sama ya, motornya yang dipilih spesifikasinya sama. Tapi kenapa harus 3 begitu dipasang sendiri-sendiri? Sebenarnya Pak, 3 pompa ini masing-masing yang cyan, magenta dan yellow masing-masing itu menggunakan motor driver yang sama Pak. Cuman satu motor ini hanya muat 2 pompa motor DC begitu Pak. Maksudnya dibedakan atau dibuat 3 ini karena satu motor tidak mungkin untuk untuk mengalir 3 tinta. Ya. Motor tidak mungkin dapat mengalir. Gampangannya ditanyakan kenapa tidak memilih saja satu motor yang bisa mengangkat 3 blok warna itu tadi gitu ya. Karena warnanya akan tercampur Pak. Kalau warnanya tercampur, hasil warna yang dihasilkan nanti juga akan tidak akurat Pak. Karena ini warnanya sendiri-sendiri yaitu cyan, magenta, dan yellow. Dan warnanya tidak mungkin dicampur begitu Pak. Iya, sebenarnya kalau dari teknik kontrol pengaturan jadi kemampuan motor itu ya diukur dengan kecepatannya nanti ya, dengan kekuatan porosnya ya, itu kan ada bagian yang berputar itu namanya kan poros itu ya, shaft bahasa Inggris. Ya, motor kan tahu bagian-bagiannya ya, ada yang namanya stator, ada yang namanya rotor ya. Sudah tahu? Tahu ya, Pak, itu. Kalau statis ya. Ya. Bagaimana Pak? Nah, ini sedikit mencerahkan tentang tadi masalah bahwa untuk mencampur yang magenta seandainya warna-warna yang beda itu kesannya saudara kan mengartikan bahwa motor satu harus untuk suatu pencampuran yang satu ya, hanya tidak boleh campuran dengan yang lain. Itu sebenarnya kalau dari teknik kontrol motornya sendiri itu kan bisa nanti itu bahwa berapa kontainer atau tampungan warna ini ya tinggal modelnya, tentunya modelnya saudara merancang sedemikian sehingga nanti bisa gerakkan oleh atau diputar oleh ya motor ini. Dalam fungsi ini kan dibutuhkan
apa nanti kekuatan dorongnya itu, hisapnya itu ya, hisap ataupun tekannya itu, karena untuk menarik cairan kan ini ya, untuk mengangkat cairan, untuk memindah ke tampungan yang lain kan seperti itu. Itu sebenarnya kalau dari falsafah pengaturan motornya tidak harus dengan cara pandang tadi satu motor hanya berkaitan dengan satu penanganan warna begitu ya. Oh begitu. Ya. Baik, Pak. Ya atau sebentar, ini kan sebenarnya bayangan aplikasinya ya kira-kira seperti yang ada di printer itu ya. Ya kan printer itu kan ya fungsi semacam yang saudara buat ini ya kira-kira. Di printer dan sama pada toko cat sih Pak. Biasanya digunakan pada cat. Pada toko cat Pak. Cat, oh ya cat juga mungkin ya, ya barangkali juga. Ya artinya sistem-sistem yang seperti itu ya, jadi untuk tujuan menghasilkan warna akhir apa nanti kita melalui proses pencampuran ya. Ya begitu sebenarnya, tapi ya tidak apa-apalah, ini saudara mungkin sejak awal sudah punya kit ya, punya rangkaian yang sudah jadi semacam ini ya. Contoh kebetulan yang saudara dapatkan, saudara ikuti ya semacam ini dengan 3 motor yang dipakai ya. Motornya beda, motornya sama tapi untuk fungsi yang berbeda tadi dikatakan. Ini sedikit saja lagi yang tentang motor. Tadi ada dalam data ya, tabel data. Coba dibuka tabel data pengukuran motor tadi. Tabel data pengukuran nilai motor ya Pak? Ya, yang kaitannya terus ada debitnya. Yang ini Pak? Sebelum ini apa? Di atas ini juga ya. Kalau yang di buku laporan ini kan ada tadi untuk menghasilkan yang namanya apa? Untuk apa tadi dalam motor kan ada ukuran ketelitian error itu ya. Oh error, iya, rata-rata error ini Pak. Error yang tegangan kayaknya tadi kan sudah mencatat juga ya dalam tabel. Ya di laporannya ini ada nih, nggak usah dibuka lah terlalu lama nanti. Jadi saudara kalau mengukur itu ada dikatakan tadi setting point-nya ya. Apa istilahnya di dalam pengukuran motor tadi. Bentar saya lihatkan. Ya ini misalnya pada tabel 44 ini ya di laporan nih dalam data motor ini saudara bisa dibuka. Secara cepat bisa dibuka data tentang pengukuran motor itu ya. Tabel 45 ini salah satunya nih yang untuk warna Cyan ya. Cyan. Ya itu kan ada kolom yang namanya tegangan ukur, ada kolom yang namanya tegangan perhitungan, ada yang namanya error ya, error tegangan. Iya, saya lihat ya. Pak, saya sedang membuka laporan, ini mau mencari laporan dulu. Oh, belum ya. Jadi itu ya karena di PowerPoint tadi yang muncul hanya pokoknya tegangannya tahu, tapi tegangannya ada 3 klasifikasi ini. Ya mungkin tiap warna ada tuh data tabel pengukurannya ya, tapi ini coba salah satu aja yang 45 ini yang sempat saya lipat nih tadi, saya ingin saudara menjelaskannya. Ya 45 sudah kelihatan. Kebuka, maaf Pak, saya searching dulu. Ya langsung dibuka file laporan gitu kan, dicari. Iya. Tabel 4.5 ya Pak? Iya. Tabel 4.5. Iya Pak, sudah terbuka. Ya terbuka ya, ini walaupun mungkin
nggak perlu ditayangkan ya, saudara langsung menyimak aja dari situ ya. Baik Pak. Iya, itu di situ ada kolom tegangan ukur ya, sudah kelihatan ya. Tegangan Iya. ukur, ada tegangan perhitungan ya. Iya Pak. Iya. Ya, Ya, pertama ya perhitungan. isian untuk 2 kolom itu saudara dalam apa namanya dalam pengujian kemarin bagaimana itu diukur ya, yang artinya ada dengan alat ukur tertentu mengamati tegangannya, kemudian yang perhitungan itu maksudnya apakah dipakai rumus untuk menghitung atau bagaimana? Tegangan ukurnya Pak kemarin diukur dengan multimeter Ya. dan untuk menghitungnya seharusnya memang ada perhitungannya Pak, seperti yang tadi antara nilai PWM dengan debitnya itu memang ada perhitungannya Pak dengan metode regresi berganda. Itu nanti penanganan hasil ya kalau sudah dengan regresi. Maksudnya untuk di terminal motornya sendiri kan artinya tegangan itu kan sebenarnya tegangan pada terminal motornya ya, jadi harus senilai itu sehingga nanti motor itu bekerja dengan kekuatan tertentu untuk menghasilkan debit tadi ya. Jadi tujuannya sebenarnya kalau kaitannya dengan warna kan debitnya ini nanti ya, debitnya ya, sehingga bisa terjadi peristiwa pencampuran yang sesuai yang diharapkan ya. Tapi maksud saya ini jadi langkah saudara ketika apa ya mengisi tabel itu, jadi itu dalam apa tadi namanya pengujian itu kalau tegangan ukur ya kira-kira tadi dengan multimeter ya, kemarin diukur dengan multimeter beberapa kali ya, beberapa kali ya. Kemudian yang jadi ya perhitungan ya, jadi sedikit dijelaskan tadi proses pengukuran dan apa kalau memang harus menghitung bagaimana menghitungnya. Kalau perhitungan tadi diukur dengan menggunakan Excel, Pak. Jadi kita memasukkan nilai tegangan ukur yang telah diukur dengan multimeter, lalu kita juga memasukkan nilai debit, baru kita bikin seperti chartnya begitu, Pak, di Excel dengan metode yang bernama regresi berganda tadi, sehingga didapatkan fungsi polinomial. Nah, fungsi polinomial tersebut yang digunakan untuk tegangan perhitungan, seperti itu, Pak. Ya, itu saudara harus sadar itu bahwa apa ya tadi memanfaatkan program regresi itu artinya program yang sudah jadi artinya ya, jadi berkaitan antara apa teknis motor tadi yang punya kekuatan dan punya perputaran pada porosnya tadi dikaitkan sudah langsung menjadi satu sistem atau bagian dari kaitannya dengan pencampuran warna ya. Tapi sungguhnya kalau teknis motornya sendiri harus dipandang secara terpisah itu tadi ya sebenarnya menghitung tadi harus dengan parameter-parameter motor ya. Jadi bukan atau belum membutuhkan apa tadi input debit tadi ya. Debit justru sebenarnya kan hasil itu ya. Debit itu kan hasil kerja motor ketika ada nilai-nilai tegangan yang diberikan tadi ya kalau PWM-nya kita percayalah itu suatu apa ya sistem ataupun kalau ada chipnya tadi ya suatu yang sudah didesain oleh orang lain yang sudah menjadi pakar ya sudah sangat tahu pasti kita percaya benar lah fungsinya ya. Tapi tadi punya karakteristik apa yang sifatnya mekanis dan elektris ya. Jadi mekanis dan elektris itu keluaran dari motor itu nanti. Ya kalau yang mekanis ya kira-kira seperti tadi saudara, jadi bahwa nanti kekuatannya atau kemampuannya itu akan ya berupa ya pompa itu kan untuk menghisap dan mendorong ya. Jadi mengambil cairan dari satu tempat mengirim ke tempat lain ya. Itu ya hasilnya debit tadi. Kemudian yang electrical ya tadi, jadi ya sebenarnya yang saya pengen ya bagaimanapun lah dari konsentrasi kontrol saudara nanti ya sedikit banyak menguasai ya suatu yang sifatnya apa ini namanya ya dari
nyinggung-nyinggung power lah sedikit ya, tentang motor listrik, tentang instalasi listrik, tentang rangkaian-rangkaian yang harus dihubungkan tadi ya. Nah, semacam itu. Jadi sebenarnya tadi tegangan ukur, tegangan perhitungan itu tuh memang ya itulah itu yang nanti menyangkut tadi karakteristik kelistrikan ya, electrical karakteristik dari suatu motor ya. Ya tadi gampangnya sebenarnya teknisnya itu harus diukur sesuai dengan rangkaiannya dan harus dirubah-rubah bebannya ya. Jadi ini sistem kelistrikannya ini harapannya harus dipahami bahwa ada sumber di satu sisi dan ada beban di sisi lain ya. Ya sumbernya ya tadi kekuatan motornya, jadi kekuatan elektrik dan mekanik, bebannya ya ini sistem warna ini saudara, yang dengan menyediakan barangkali model-model warna yang ditampung dalam beberapa bejana tadi ya. Ya atau warna-warna kan ada kayak tabungnya tadi ya. Nah, Iya, itu betul, kan yang, Pak. itu tuh yang sesungguhnya beban itu. Ya sudahlah, sedikit banyak kita memang memahami artinya yang saudara telah lakukan ini ya, dan kira-kira ya tadi imitasinya tadi ya, peniruannya tadi mungkin dalam fungsi printer ataupun dalam cat ya, penanganan cat. Kalau saya sendiri terus terang belum terlalu atau belum pernah melihat itu penanganan cat itu seperti apa itu ya, mungkin dalam pabrik cat pernah masuk ke studi kasus melihat di pabrik cat atau apa? Pernahnya ke toko bangunan aja sih Pak, ngelihat nggak masuk secara langsung, itu tidak, hanya lihat dari luar saja. Iya, atau sekarang ya tersedia di internet, mungkin ya kita bisa masuk ke website mungkin ada perusahaan cat yang punya simulasi tertentu lah, itu tuh harus disimak, itu harus dikuasai, karena ya kita jangan hanya saudara kuliah di Undip tapi tidak tahu kegiatan nyata di suatu pabrik atau apa lah, itu harus disempurnakan dengan cara seperti itu ya. Ya baiklah, terus kami lah. Jadi kalau dari falsafah kontrolnya ya saya mempercayai saja. Jadi saudara tadi ada peristiwa penensoran, kemudian ada akuisisi tadi ya, itu kan ciri khas penanganan kontrol ya untuk menghasilkan suatu data ya. Ya silahkanlah itu makin dimatangkan dan tadi yang penting dibayangkan dengan suatu yang praktis, yang nyata nanti ya. Kita jangan teoritis, jangan saudara hanya ya kuliahnya dapat karena ya kuliah kan hanya pelajaran teori dari buku misalnya ya, tapi ya bagaimana nanti ujian pun ini ya, sidang pun ya ada nilainya nanti, tapi harapannya saudara siap untuk terjun ke dalam pekerjaan nyata nanti ya. Ya baik, mungkin untuk saya cukup seperti itu yang perlu saya tanyakan ya. Nanti ini saya kembali Pak Sumardi nanti biar diarahkan bagaimana. Terima kasih Pak. Ya baik, itu Pak Mardi saya kondurkan. Ya, teman-teman Pak. Terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Baik, ini giliran saya sekarang. Oke, giliran saya mau tes sebentar. Bentar. Sebentar ya. Iya Pak, tidak apa-apa Pak. Oke. Ini udah kelihatan ya sekarang ya? Ada? Share screen saya udah kelihatan? Belum Pak. Belum? Belum ada Pak. Belum ada. Belum ya? Sekarang nggak bisa ya.
Belum bisa. Sambil nunggu azan ya. Baik, Pak. Belum keluar? Belum bisa ya? Sekarang sudah ada, Pak. Gambarnya apa? Nge-lag gitu, Pak. Hah? Sinyalnya. Udah muncul apa? Yang muncul? Yang muncul sekarang desktop ini, Pak, Microsoft Teams. Nah, sekarang laporan saya, Pak. Oke. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai dari laporan dulu ya. Kita mungkin ada beberapa yang perlu disesuaikan. Bisa dilihat ya, ini juga saya catat. Ini abstrak ya, pertama ya. Ini sudah saya kasih tanda, ini saya kirim ke Mbak Mutiari. Kayaknya sudah saya Maaf, catat. Pak, kalau agak nge-lag. Oh, iya. Masih nge-lag? Sekarang sedang di bagian abstrak ya, Pak? Ya. Oh iya, sudah, Pak. Nah, jadi ini abstraknya ini perlu disesuaikan. Oh, baik, Abstrak Pak. ini isinya baru perumusan masalah ini. Jadi abstrak itu isinya latar belakang, perumusan masalah, dan hasil. Oh, begitu. Jadi ada 3 Iya, Pak. bagian ya, ini baru 1 bagian. Jadi latar belakangnya apa secara umum sehingga pembaca tahu bahwa kamu bikin ini tuh di latar belakangnya apa. Kemudian masalah yang terjadi apa. Terus penyelesaiannya seperti apa. Terus hasilnya seperti apa. Jadi sini harus itu. Ini kayaknya ini belum semua. Ya, ini ganti total. Oh iya, baik, Pak. Ya, Akan saya tambahkan di kanan. Ya, blok ininya. Terus ini saya urutkan ya. Laporannya dulu ya. Iya, Pak. Nah, ya, ini tulisan ini saja. Jadi di belakang udah ada benar, tapi ini salah. Iya. Ini mungkin saya. Coretan saya kelihatan ya, merah-merah ya. Kelihatan kok, Pak. Oke. Terlihat Jadi jelas. ini di sini, ini satunya digeser ke sini dikit. 1 titik. Nah, Oh, jadi tidak sama formatnya dengan ya, ini. Pak. Nah, agak masuk dikit ya. Oh iya. Ya, Baik, Pak. semua ke bawah ya. Ini namanya bullet numbering ini. Oh iya. Ya, mumpung belum dipublikasikan. Ini sudah saya kasih batas waktu. Terus ini juga ini untuk rata kiri kanannya ya. Oh baik, Pak. Ya, ini kan bisa. Oh iya. Gitu. Pak, nanti akan saya benarkan. Terus ini gambar. Semua gambar dan tabel ya. Nama gambar dan tabel itu harus dirujuk di dalam alinea yang bersangkutan. Ini kan gambar dua-dua kan belum ada di alinea kan? Belum disebutkan. Harusnya semua iya. disebutkan di alinea yang bersangkutan untuk nama gambar dan tabel. Ya. Oke. Baik, Pak. Nah, terus daftar referensi jangan di sini. Jangan di nama gambar. Nanti daftar referensinya di alinea. Oh, di paragrafnya saja. Paragrafnya. Ya, semuanya diganti. Baik, Pak. Baik. Ini penulisan ininya maju 1 tab ya.
Untuk Penulisan software, rumusnya ya. maju 1 tab. Oh iya. Terus ini juga sama ini ya ini apa Rata kiri kanannya. Oh iya. Ya itu sepertinya itu tuh formatnya, ini formatnya dulu. Ini apa tadi? Nah, ini juga ini. Oh, ini. nanti saya ratakan, Pak. Oh iya, benar. Jadi cek semua diteliti kan. Ini ada yang benar, ada yang salah kan, berarti kan nggak sama. Kalau seperti tadi semua mungkin ini. Nah, ini juga ini. Baik, Pak. Oke, itu. Oke, itu mungkin yang untuk formatnya. Mungkin yang lain-lain mungkin bisa dicari, disesuaikan ya, itu masalah format. Oh iya. Terus Baik, ini yang untuk referensi untuk nah ini nih kesimpulan dulu. Kesimpulan ini, nah ini kan sudah jelas ini ya, nggak perlu nih ya. Oh itu Dan nanti saya hapus. Harusnya sudah kamu lakukan ini juga ini. Oh begitu. Harusnya untuk mengantisipasi tadi perbedaan warna itu dikasih ini karena sensor warna itu sangat berpengaruh dengan cahaya. Jadi cahayanya harus dibuat sempurna. Oke. Terus kamu pakainya Fuzzy ya? Kalau untuk Fuzzy itu bagian partner TA saya Pak, yaitu Monica. Kalau nggak kamu lakukan jangan dimasukkan sini. Oh gitu ya, nanti saya hapus bagian kontrol laporan Fuzzy. Individu itu hanya memuat yang punya sendiri saja. Oh iya, baik ya. Pak. Ya. Jadi ini tidak ini. Jadi yang kamu punya sendiri. Mungkin Bu Ayub bisa ngikutin ya Bu Ayub untuk referensinya. Apa untuk revisinya? Halo Bu Ayub. Ya bisa Pak Mati. Ya siap. Ini juga ya Mbak ya ini. Ya. Berikan ininya. Oh iya Pak. Ya. Nanti biarkan aja. Terus untuk referensi. Nah, referensi ini ada sekitar berapa ini? 15 ya? 15 referensi. Ada 15 atau 19. Oh 15. 15 di sini yang tercantum di sini 15. Itu tapi saya lihat tadi di laporannya itu enggak ada segitu. Jadi tolong semua yang tercantum di sini direfer ke sana. Oh, kalau dimasukkan. Enggak ya, jadi misalkan ini punyanya rancang bangun apa ini, kamu refer ini untuk kepentinganmu di mana? Jadi, gitu ya. Kalau seperti ini kan, kesannya kan asal comot ya, ada judul yang mirip langsung dipakai gitu. Jadi referensi dibaca dulu isinya seperti apa, kira-kira kamu pakainya di mana terus masuk ke sana. Ya. Baik, Pak. Referensimu di sini kalau di sini kan paling baru 2020 ya udah 10 tahun ya. Cari yang agak baru itu kalau untuk publikasi nanti nggak bisa. Oke. Itu berkaitan dengan referensi ya. Mungkin ini saran ya untuk bab 3 dan bab 4 tolong itu juga ada referensinya. Dimasukkan referensi juga ya. Bab 3 itu misalkan desain apa itu kamu desainnya itu berdasarkan referensi. Referensinya apa? Kamu masukkan di situ. Nanti coba dicari dulu, dibaca dulu metode yang kamu pakai itu di referensi mana, kemudian kamu pakai metodenya apa berdasarkan referensi itu. Ya. Baik, kemudian Pak, nanti untuk saya analisis di bab 4-nya juga referensinya juga dicantumkan. Kamu menganalisis dengan metode apa tadi, regresi apa tadi itu berdasarkan referensi apa. Referensi bahwa metode itu tepat untuk itu tuh berdasarkan referensinya siapa. Oh iya. Ya, baik, jadi Pak. tidak terkesan apa ya, yang penting jadi gitu loh. Semua itu berdasarkan referensi. Berdasarkan referensinya apa gitu. Terus ini apa tadi
bab 3, bab 4 usahakan juga berdasarkan referensi ya. Oh iya, Referensi. nanti saya baca-baca Oke. referensinya lagi. Sudah. Oke, saya kira itu untuk laporannya ya, untuk diperbaiki. Nanti ini saya kirim ke kamu, ininya saya kembalikan. Saya kasih watermark ya, laporan ujian tugas akhir Oh, tanggal sekian ini ya. Watermarknya baik, sudah saya kasih catatan-catatan di sini beberapa, dan yang saya sebutkan tadi, kalau ke bawahnya ketemu sama nanti tolong di ini kan. oh iya. Nah, oke. Sekarang saya tutup. Oke. Baik, mungkin videonya dinyalakan Mbak biar enak ngomongnya. Oh iya Pak. Sebentar Pak Mardi. Iya. Pak Mardi ini dong. Iya Pak, gimana Pak Desi? Halo. Iya, halo Pak. Sebentar, ini suara komatnya biar rampung. Iya. Ya sedikit saja nih, saya tadi belum sempat menyisipkan koreksi ya, jadi saran sedikit perbaikan ini barangkali ya untuk mahasiswa acara khususnya, tapi barangkali kalau saya pembimbingnya ini ya Bu Ayub deh, itu ya sedikit ini jadi mengenai satuan daripada artinya data tadi ketika diuji ataupun diteliti tadi kan harus digambar tabel dan digambar karakteristik ya kurva tadi ya. Iya, yaitu pada yang tabel dan kurva itu kok sepertinya satuannya belum ditempelkan ya. Jadi memang ya dalam kalimat analisanya sih sudah muncul ya, debit itu mililiter per detik ya, tegangan. Ya itu mohon di tabel ya diberi keterangan biar orang melihat jelas kolom tegangan satuannya apa, volt misalnya 0, sekian. Kemudian tadi yang namanya errornya tadi mungkin persen ya, debitnya ya debitnya. Kemudian dalam karakteristik atau kurva tadi ya begitu diberi satuan itu dalam sumbunya ini ya. Sumbunya itu mohon diberi kejelasan, misalnya yang sumbu X-nya, sumbu Y-nya yang ke atas itu kan yang PWM dikatakan ya, yaitu mau diisi satuan apa. Kemudian yang sumbu mendatarnya itu ya tadi kan terlihat ada yang debit, ada yang tegangan ya. Yang debit ya silakan diisi dengan skala-skala tadi volume per waktu gitu ya mungkin ya. Ya bagaimana cara membuat istilahnya keterangan ya pada sumbu itu silakan ditambahkan. Selain pada sumbunya juga pada ininya judulnya. Jadi judul gambar sekian itu saya lihat belum ada keterangan itu mengenai atau untuk warna apa ya. Jadi itu ya harus dikhususkan, jadi warna mulai cyan, magenta, dan yang ketiga tadi yellow ya. Itu ya judul gambarnya harus diberi kejelasan itu yang mana, itu yang punyanya yellow, yang punyanya ya sudah ada, cuma tinggal disisipkan keterangan tadi ya. Jadi ada identitasnya lah, jadi ya baik yang dalam kolom tabelnya maupun judul gambarnya ya, maupun sumbu gambarnya, sumbu karakteristik. Ya karakteristiknya sebagian pentingnya itu, jadi itu mencirikan kesuksesan ataupun kesempurnaan kebaikan hasil saudara, itu karakteristiknya. Nanti trennya seperti apa, kecenderungannya seperti apa kan jadi akan diketahui itu nanti. Yang yellow bagaimana, yang tadi dikatakan paling tidak gampangannya tidak sempurna menurut saudara ya, jadi tingkat ketelitiannya paling rendah katanya tadi yang yellow ya. Ya nggak apa-apa. Oke. Siap. Jadi nanti ini material laporannya harus kelihatan ya. Ya begitu aja, sedikit tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Untuk sekarang mumpung berkaitan dengan sama. Untuk tabel yang gambar 47 itu tolong dibuat putih ya, jangan hitam ya. Tabel berapa Pak? Gambar 47. Itu gambar apa tabel? Harusnya itu grafik ya. Gambar ya. Itu grafik ya Pak. Grafiknya itu dibuat putih ya, latar belakangnya, backgroundnya. Oh iya Pak. Nah itu tulisannya hitam. Itu garisnya hitam ya.
Sekarang pertanyaan ini. Ya, ini untuk laporan sudah. Nah, nanti tinggal betulkan. Nanti saya share. Sekarang untuk pertanyaan. Saya tadi lihat di pembatasan masalah tadi tidak dibahas dengan kontrolnya, toh? Iya, betul, Ya, Pak. tapi judulmu kontrol. Judulmu apa judulmu coba? Judul Nah, di situ saya tuh kontrol tuh ya tidak bisa ya lihat dan pengendalian. Pengendalian di sini kok kamu batasin tuh gimana caranya? Coba. bentar ya, Pak, saya buka Ya, ini. tadi di presentasimu tadi kan ada Anda tidak membahas pengendaliannya. Kalau untuk pengendalian pompanya itu saya kendalikan lewat regresi berganda, Pak, untuk pengendalian pompanya. Ya, tadi yang dibatasin pengendaliannya apa? Dari persamaan tadi, Pak. Untuk pengendalian pompanya, jadi saya gunakan metode regresi berganda yang memiliki persamaan fungsi polinomial masing-masing Ya, pompa. berarti ada perancangan kontrolnya berarti. Untuk Kontrol pompanya untuk saya kontrol pompa DC-nya. untuk pengendaliannya saya hanya sampai menghidupkan pompa saja, Pak, untuk kebutuhan berapa mili. Seperti itu. Berapa mili kan berarti kalau itu namanya pengendalian itu metodenya apa yang kamu pakai di situ? Untuk metode pengendaliannya saya hanya seperti tadi sih, Pak, mencari nilai PWM minimum lalu PWM maksimum dan masing-masing bisa mengeluarkan berapa debitnya. Ya, itu metodenya apa namanya? Metode kontrol kan banyak ya. Metode kontrol kan tertentu ya. Iya, Ini orang kontrol hanya ya. kontrol saja, Pak, untuk pompanya ini. Ya, enggak ada metode seperti itu kan enggak ada. Metode biasa, metode yang tadi jawabannya pakai metode apa? Metodenya biasa saja apa? Enggak ada. Itu mana mata kuliah yang membahas metode kontrol biasa saja enggak ada. Pasti ada metode kontrol yang dipakai. Metode yang dipakai apa ini? Kalau untuk pompa sendiri, Pak, di penelitian ini seperti tadi sih, Pak, ya, saya cuma mengendalikan pompanya hidup dan mati dengan nilai PWM berapa, minimumnya dan maksimumnya berapa. Itu kan pompa itu kan dipakai untuk mengalirkan tinta sejumlah sekian kan. Ya, sejumlah sekian itu dalam artian volume ya, misalkan dalam ada volume tapi Anda tidak bahas volumenya tidak ukur, berarti persentase kan. Persentasenya sekian. Untuk menentukan persentase sekian itu kan berarti kan berapa jumlah warna yang dialirkan ke tempat penampungan, gitu kan? Iya, betul, Nah, Pak. itu kan berdasarkan set point kan. Set pointnya berarti kan kalau pengen 70% berarti set pointnya 70% kan? Iya. Enggak, 70% kan? Untuk mencapai set point 70% kan ada prosesnya itu kan? Ya, prosesnya itu seperti apa prosesnya? Terus kemudian proses itu menggunakan metode apa? Harus ke sana masalahnya. Kalau cuma gitu nanti gini sebentar saya ngomong dulu. Ya, nanti jawabnya ya. Kalau seperti itu nanti ibaratnya tukang batu sama arsitek sama nanti. Yang penting jadi kan. Kalau Anda begini seperti tukang batu, seperti padahal di sini Anda dituntut sebagai arsitek. Ya, kalau misalnya itu. Jadi kan Anda harus tahu metodenya apa, prosesnya seperti apa. Oh iya. Bisa, yang penting jadi. Kalau yang penting jadi itu tukang di itu juga bisa, tapi nggak tahu apa. Karena ini harus apa dasar ilmiahnya harus jelas. Maka harus tertuang di laporan gitu kira-kira gitu. Metodenya seperti apa, kemudian proses perancangannya seperti apa. Nanti di situ juga harus muncul proses perancangan tadi untuk set pointnya 70% masuk di mana, kemudian metodenya seperti apa. Kalau misalkan hanya meng-on-kan on dalam waktu sekian itu kan berarti kan set point ya. Kalau set pointnya sudah tercapai berarti kan mati kan. Nah, untuk mencapai set pointnya itu kan ada macam-macam caranya kan, ada on off, ada PID, ada fuzzy, ada macam-macam kan. Nah, yang Anda lakukan apa di situ? Kemudian Anda masukkan di situ untuk perancangan pengendalian motornya ini di bab 3 di perancangan ya. Nah, iya, Pak. Terus nanti juga kamu cek juga kalau 70% itu benar nggak 70%. Kamu lihat itu. Anda kan melakukan set point 70% misalkan.
bener nggak 70% ya, 70% dari itu tuh berapa, ini kan bisa dipakai gelas takar atau apalah gitu kan. Nah, sehingga errornya berapa. Karena di situ anunya pentingnya bukan alatnya jadi itu bukan. Kalau alatnya jadi itu orang SMK bisa buat seperti ini. Tapi kalau orang S1 itu bagaimana proses sehingga alat itu jadi seperti apa. Jadi jangan samakan orang arsitek dengan tukang bangunan, itu beda. Nah, Anda di sini sebagai arsiteknya. Maka di laporan ini harus muncul itu semuanya. Jadi semua proses yang membuat sistem itu seperti itu tuh harus tercantum di sini. Nah, yang belum ada itu tadi itu perancangan kontrol yang pakai kan on off itu. Kita sebutkan metodenya kan on off itu. On off saja kan. Begitu sampai sini off. Walaupun itu nanti ada pantulannya itu lebih sedikit kurang sedikit pastilah kalau on off. Ya, itu makanya itu proses desainnya seperti apa harus dimasukkan di situ dan pengujiannya juga harus ada. Kalau nggak seperti itu hanya akuisisi data ya yang bagian itu harus hilang. Kalau pengendalian pompa motor harus hilang dari judul itu. Tapi kalau hilang dari judul itu ya nanti bobot TA-mu ya kurang ini gitu. Anda nak kontrol gitu ya. Jadi saya harapkan Anda tambahkan di situ untuk memperjelas. Saya tidak ingin tidak menginginkan Anda melakukan ini lagi ya, membuat lagi enggak, hanya menyesuaikan antara alat yang kamu buat dengan laporannya. Ya. Oh iya. Ya laporanmu kan begini, alatmu seperti itu. Ada yang belum bukan nggak sesuai sih, tapi belum dituliskan. Nah, sekarang dituliskan di situ bagaimana prosesnya, mendesain, merancang pengendaliannya untuk motor DC ini dan bagaimana nanti hasilnya di pengujiannya. Ya itu mungkin ada waktu beberapa lama itu untuk menyesuaikan. Karena menyisipkan satu bagian itu kan di bab 3 sama bab 4 itu harus tersisipkan di situ. Kemudian di kesimpulan nanti akan muncul juga. Oke ya? Sudah saya jawab ya, tinggal kamu lakukan ya. Terima kasih Pak. Ya, terus ini, jadi ini ketidaksinkronan nanti sudah terjawab. Kemudian sensor yang dipakai itu seperti apa sih? Sensornya itu apakah sudah modul ataukah masih membuat akuisisi data? Tahu pengkondisi sinyal? Kamu untuk sensor ya Pak? Nah, kamu buat pengkondisi sinyal enggak untuk sensornya? Langsung dipakai. Untuk sensor TCS 34725 ini saya tidak membuat pengkondisi sinyal karena sensor ini sudah dalam bentuk modul Pak. Oke, berarti kalau seperti itu gunanya kalibrasi buat apa? Kalau sensor yang modul itu sudah terkalibrasi dari pabrik. Oh begitu. Nanya pengkalibrasian tadi pada sensor karena nilai yang terbaca itu Pak ketika diujikan dalam konversi online akurat. Jadi saya tambahkan nilai pengkalibrasian Pak. Saya mendapatkan nilai pengkalibrasian itu didapatkan dari hasil trial and error. Saya cari error setiap potenya dari. Berarti sudah dilakukan kalibrasi ya? Sudah. Kalau sudah dilakukan kalibrasi, mengapa tadi hasilnya nggak sama warnanya? Kalau kalibrasi kan sudah, jadi gini, ini konsep ya Mbak ya, Anda lulusan kontrol ya, jadi harus tahu konsepnya. Jadi Anda membuat satu alat itu sudah dibuat sempurna lah ya, sempurna dalam artian sempurna menurutmu lah ya. Dari kesempurnaan itu ada beberapa yang perlu disesuaikan, karena untuk disempurnakan susah. Maka dari hasil itu hasil nyatanya antara yang tergambar di komputer dan hasil aslinya itu beda toh. Nah, kalibrasi yang harus kamu lakukan itu menyamakan gambar yang ada di komputer dan ada ya gambar aslinya. Nah, kalau di komputer segini ini segini berarti ini digeser ininya. Persentasenya itu mungkin digeser tidak sesuai dengan di perhitungan. Jadi kalibrasi untuk menentukan persentasenya itu berapa sehingga hasil tergambar sama yang hasil aslinya itu sama. Kalau seperti yang Anda tunjukkan tadi itu orang beli cat ngamuk semua. Iya toh? Kalau di cat itu kan kalau di Karya Utama di dekat patung Diponegoro itu kan ada itu. Mobilek atau Jotun itu. Pasti ditunjukkan antara gambar yang tercantum di komputer dan hasil setelah dioleskan di dinding atau itu tuh sama persis. Nah, sementara yang kamu punya kan nggak sama. Belum sama. Nah,
namanya proses kalibrasinya itu di situ. Menyamakan antara yang tergambar di komputer dan yang teraplikasi di dinding lah misalkan cat ya. Itu harus sama. Nah, itu kalibrasinya di situ ya lakukan. Jadi di situ harus proses kalibrasinya ini konsepnya. Jadi ya pertanyaan saya tadi sensor yang kamu pakai seperti apa? Tadi saya ingin tahu bahwa sensornya itu yang dipakai itu apakah sensornya perlu pengkondisinya atau tidak, atau dalam bentuk modul yang sudah ada chipnya, ada jadi itu. Kalau sudah jadi itu sudah terkalibrasi sensornya. Dari pabriknya itu sudah terkalibrasi. Tinggal sekarang yang kamu lakukan kalibrasi itu tadi hasil alatmu. Bukan kalibrasi sensornya, tapi kalibrasi keluaran alatmu itu. Yang dibaca sensor itu, udah benar yang dibaca sensor itu udah benar, nggak usah diapa-apain. Tapi mungkin pencahayaannya atau apa sehingga warnanya beda kan. Nah, terus seperti itu, bikin pencahayaannya yang sempurna, masih beda. Maka perhitungan di tadi tuh yang pengambilan ada rumus tadi kan, berapa persen kali sekian tadi kan, ada hubungan antara sian dan RGB tadi itu loh. Iya, Nah, betul. rumusnya itu yang dirubah sehingga antara yang tercantum di komputer dan yang terdapat cat aslinya itu sama. Itu kalibrasinya seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, saya ada banyak pertanyaannya sampai jam 12.30 ya. Iya. Kalau sensor melakukan ini konversi rumus tadi ya, hasil benar terus ya, saya baca saja. Kalau sensor melakukan modul sensor sudah terkalibrasi dari pabrik, kemudian rumus yang kamu pakai itu terus analisisnya seperti apa? Nah, rumus yang saya dapatkan itu saya membaca beberapa jurnal, Pak. Nah, dari rumus yang saya dapatkan itu tidak memakai warna black, Pak, karena pada penelitian ini sendiri tidak menggunakan warna black atau warna hitam. Ada rumus-rumus lain, tapi rumus lain itu tidak saya pakai karena komposisi warna yang digunakan menggunakan warna black, gitu, Pak. Jadi saya memilih rumus yang saya dapatkan ini. Oke, jadi dicatat tadi ya kalibrasi ya. Iya, ya, saya catat, itu kamu Pak. lakukan tadi coba sedekat mungkin tadi. Coba dirubah-rubah itu angkanya sehingga yang tadi pucat itu menjadi lebih terang dan nanti kira-kira berapa persen lah gitu untuk analisismu itu paling bagus itu. Untuk bahan tulisan publikasi kalau ada masalah seperti itu menjual dalam artian bisa ditulis beberapa paper untuk dipublikasikan. Itu bukan itu. Kalau kamu pengen belajar loh ya. Tapi kalau kamu kalau kamu pengennya yang penting lulus ya sudah. Nah, kamu nggak berkembang. Tapi kalau kamu pengen mengembangkan dirinya ya kamu lakukan lagi sehingga kamu tahu persis kira-kira seperti apa. Nanti untuk kedepannya kamu akan. Kemudian tadi metode sudah desain sistem kontrol yang sudah nih ya Mas Dita. Jadi metode pengendaliannya apa sudah dari on off ya. Kemudian desain sistem kontrolnya tadi tolong ditambahkan. Nah, kemudian volume cairan itu berdasarkan apa sih? Volume, maaf Pak, boleh diulang pertanyaannya? Berdasarkan apa itu? Menentukan volume cairan. Ini kan tidak ukur itu. Harusnya kan diukur itu berapa volumenya sekian mili kan. Ya tidak lah, sekarang berdasarkan apa? Kalau untuk volume cairan yang saya gunakan itu ditentukan sendiri Pak, karena kami menyesuaikan kapasitas wadah yang kami buat. Nah, misalnya wadah yang kami buat ini maksimum volumenya itu 250 mili Pak, seperti itu. Kalau 250 mili itu berapa PWM-nya berapa? Tergantung pemakaian motor yang mana Pak. Kalau itu kan perlu dihitung kan? Jadi, jadi sehingga alatmu itu ada spesifikasi alat namanya. Ya, alat saya mampu untuk mencampur warna sekian mili. Kalau tidak ada itu kan nggak bisa. Itu namanya nanti kan punya spesifikasi itu. Kalau alat kan, nanti di situ Anda bisa menuliskan spesifikasi teknis alat itu salah satunya adalah mampu digunakan untuk mencampur warna maksimal sekian mili. Itu kan nggak ada ini. Ya, iya tidak ada. Itu juga nanti tolong diusahakan tolong dicatat ya. Ini sudah saya catat di mana di aplikasi. Nanti ada lihat LKPTA masuk sana dilihat. Cuman detailnya kan ini sekarang ini. Jadi ditambahkan kira-kira kalau misalkan
kamu pernah kalibrasi nggak? Misalkan untuk misalkan 2 mili itu berapa PWM? Untuk motor ada mini. Pak, Nah, motornya ada. ada Untuk ada PWM kalibrasinya. dia mengeluarkan berapa mili itu Berapa ada. mili? Nah, itu udah kamu kalibrasi berapa milinya? Untuk kalibrasinya sudah saya lakukan Ya, pengujiannya. apa itu? Kalau untuk pengkalibrasiannya kita menggunakan misalnya kita ingin set poinnya berapa mili, nah nilai PWM yang keluar bisa kita lihat di program seperti itu, Pak. Oh, ya nggak gitu toh. Kalibrasimu salah lagi nih. Kalibrasinya itu kamu setting misalkan pengennya 2 mili atau BWM sekian. Kamu takar. Menakarnya juga, mohon maaf Pak, lupa mengatakan, saya menakar dengan timbangan juga Pak. Udah Ini ditakar. sudah betul atau belum mili. Itu udah dilaporkan, ada laporannya. Tentang timbangannya belum Pak, Ya, belum dilaporkan. Itu penting itu. Yang penting di situ. Baik. Kalau yang di dalam sih sudah dari pabrik itu udah nggak usah diapa-apain. Nah, yang penting itu di alatnya, di luarnya yang kamu buat ini, yang kamu kalibrasi itu keluaran dari alatnya sekarang. Kalau sensornya ngapain dikalibrasi? Udah dijual udah. Kalau nggak terkalibrasi ya dikomplain sama pembelinya nanti. Ya. Jadi itu nanti dicatat lagi loh Mbak, itu dicatat untuk kalibrasi kira-kira untuk 2 mili dalam artian yang kamu setting kan, kamu setting 2 mili itu. Sekian PWM. Nah, coba itu dinyalakan sekian PWM, kamu takar pakai gelas ukur ya, tahu kan gelas ukur? Gelas ukur itu kalau belum punya beli di Indrasari atau online lah itu, pakai gelas beker gelas apa itu namanya, ada gelas ukur namanya. Itu berapa mili? Catat itu berapa kali catat, ada errornya berapa, sehingga alat saya ini punya kesalahan untuk misalkan volume yang ditunjukkan di tulisan di set point saya misalkan 1 liter misalkan, maka plus minus sekian persen. Ya. Pak, kalau untuk tabel errornya sudah masuk ke dalam validasi pompa ya Pak? Ya, error dari apa? Maksudnya tadi tuh dari Anda kan belum melakukan pengukuran volume secara langsung. Iya. Dan itu bisa dilakukan loh. Jangan punya alasan itu nggak bisa dilakukan, pandemi nggak mungkin nggak lah. Itu banyak salahnya. Kalau memang nggak bisa dilakukan, kita juga nggak ini. Gitu ya. Jadi volumenya itu harus diinikan nanti ada ini. Tolong di itu. Nanti terus sudah. Oke, saya kira itu yang dari saya, pertanyaan-pertanyaannya banyak ya itunya ya. Ya, itu diinikan, mungkin saya tidak masuk ke metode kontrolnya karena nggak ada. Kemudian proses ini akuisisi datanya itu seperti apa saya juga nggak masuk, jadi Anda aman di situ karena begitu saya masuk mungkin juga banyak yang harus diinikan. Saya hanya melihat hasil luarnya saja dan yang perlu disesuaikan. Nanti tolong Bu Ayub untuk memantau hasil apakah ini apa belum. Sekali lagi ini saya sampaikan dulu. Ini untuk proses revisi kan sudah tidak melalui penguji lagi, langsung ke pembimbing ya. Nah, nanti hasil TA-mu kan nanti dipublikasikan lewat repositori Undip ya. Oh, ya, Pak. Nanti akan terpublikasi secara internasional lewat repositori. Nah, nanti kalau kamu tidak melakukan yang sebaik-baiknya, nanti yang malu kita sendiri. Dan malunya itu, merasa malu itu kalau sudah 5 tahun dari sekarang. Nanti kalau Anda sudah S3 atau S2 atau bekerja, begitu baca TA-nya itu, kok TA saya seperti ini, memalukan, ini dibaca orang. Nah, itu makanya ini harga diri. Maka tolong dilakukan sebaik-baiknya sehingga apa yang kita sudah hasilkan itu sudah maksimal gitu. Jadi memang kalau memang jelek, memang saya jelek, tapi kalau sudah masih bisa perbaiki sekarang mumpung belum dipublikasikan. Ya, ini tidak mempersulit, tapi untuk menjaga harga diri dari mahasiswa teknik elektro untuk bisa dipublikasikan secara internasional itu seperti apa. Gitu. Oke ya. Oke. Mungkin Pak Tejo ada lagi yang perlu disampaikan? Ya, mungkin sedikit saja ini ya, Saudara Utami ya, mohon. Iya, Pak. Dengar ya, ya. Jadi tadi ya saya sedikit sudah menambahkan koreksi yang
sudah teknis ya, jadi langsung aja mengenai satuan tadi pada tabel dan gambar. Ini yang berikutnya saya ingin sedikit, ya ini relatif saja, silakan saudara bagaimana nanti bisa menuangkan ide ini bahwa saudara yang telah lakukan kan prototipe ini ya, prototipe ya. Atau bahasa Indonesianya sekarang purwarupa katanya ya, prototipe itu. Nah itu nanti kan harus menuju ke kenyataan tadi, misalnya saudara sekarang tahu bahwa ada pabrik cat tadi ya. Nah itu mohon ini saya dalam analisa ya sedikit diulas lah ya, diceritakan bagaimana sejauh mana yang sudah lakukan ya, mungkin ada kekurangannya nanti untuk menjadi kenyataan seperti di pabrik cat perlu ditambahkan apa ya. Ya selain butir-butir tadi saran memang sudah ada 3 macam tadi ya. Ya seperti itu, jadi analisa itu dilengkapi tidak hanya menampilkan kalau warna tadi yellow itu errornya sekian, tapi ya ada sedikit inilah ilustrasi menjadi suatu kenyataan, atau bahkan lebih lanjut lagi, lebih advance lagi, lebih tingkat tinggi itu kecanggihan dalam suatu ya, kita belum tahu pabrik cat sekarang sejauh mana kecanggihannya ya, atau mungkin juga pabrik cat itu beda-beda tingkat kecanggihan peralatan atau sistem yang dipakai ya. Itu kalau saya punya bayangan, jadi bahwa karena saya ngajar fisika gelombang dan cahaya itu ya, jadi ada cerita tentang warna di sana, bahwa aspek warna itu kan ada kaitannya dengan yang namanya mengenal warna. Masih dengar ini ya? Ya. Masih ada Pak. Ya, jadi itu silakan ditambahkan. Jadi tadi tingkat-tingkat prototipe, kenyataan, kemudian bahkan harapan kemajuannya ya, artinya pengembangan teknologi canggihnya tadi yang bisa menyensor spektrum mungkin seperti apa. Ya kita tidak tahu sensor yang sudah gunakan kecanggihannya sejauh mana, tapi kemungkinan belum sampai untuk jenis yang bisa memonitor tadi namanya spektrum tadi ya, karena warna itu sangat dalam teori yang lengkapnya harus aspeknya aspek spektrum gitu ya, tidak hanya mekanistis atau angka-angka yang terpisah-pisah tadi, hanya suatu set point, hanya suatu error sekian, sehingga ketika diberikan menghasilkan debit sekian, dan ketika dicampur akan menjadi warna seperti itu. Ketika kita lihat dengan mata kita kadang-kadang terkelabui, itu belum halus ya. Jadi warna-warna itu sangat halusnya, beda antara magenta ke cyan ya, ke mana itu antaranya itu ribuan atau bahkan jutaan tingkat warna. Itu tuh butuh tadi yang namanya spektrum tadi, yang ada kaitannya dengan frekuensi dan panjang gelombang mungkin ya. Tapi ya tidak usah terlalu mendalam lah, silakan sedikit katakan begitu, sehingga orang yang membaca itu punya jiwa, nanti bisa terbawa ke sana gitu ya. Tahu yang saya maksud ya? Ya, jadi analisanya sedikit ditambahkan kalimatnya lebih diberi panjangan sedikit ya, tidak hanya poin-poin yang terlalu pendek gitu. Ya begitu aja. Jadi itu saran dari saya, tidak saya tulis, tapi mohon diingat tadi ya, dicatat, nanti diperbaiki sendiri ya. Kita percaya karena Pak Madi tadi tidak meriksa lagi, tapi percaya saudara menyempurnakannya secara sendiri ya, nanti dikonsultasikan dengan pembimbing tentunya. Ya baik, terima kasih, untuk saya cukup seperti itu. Oke, terima kasih Pak Tejo. Madi saya cukup sudah. Mungkin Bu Ayu ada masukan atau apa dulu? Silakan Bu. Closing statement. Terima kasih Pak Tejo, matur nuwun, Pak Mardi. Terima kasih ya, ini Mutiari ini memang melaksanakan dalam segala keterbatasan karena ini masa pandemi itu Pak Tejo, Pak Mardi. Tapi terima kasih semua atas ini sarannya, nanti Mutiari biar konsultasi lagi dengan saya, jadi nanti diperbaiki semuanya. Tadi yang Pak Mardi, dari Pak Mardi maupun dari Pak Tejo itu bagus sekali, nanti bisa menjadikan perbaikan ya Mutiari ya. Demikian.
Ya, Terima kasih Ibu Ayub. Mbak Mutiari mohon lab sebentar ya kira-kira. Ya nanti kita hubungi lewat WA ya. Kita WA. Silakan Saya keluar dulu. dulu. Kita mau diskusi sebentar. Jangan nguping ya. Iya. Oke, Baik silakan Pak, dulu. Bu. Oke. Gimana Pak Tejo? Hasilnya Ya, sudah ya, lulus ya? Lulus. Oke. Monggo Pak. Saya nggak usah nguping dulu ya Pak, keluar dulu ya. Sudah. Nggak apa-apa ya. Ya nanti untuk Pak Tejo maaf lahir batin ya Pak, sering kepanggih Pak Tejo. Oh sudah. Apa ya ini? Jadi sebenarnya. Jadi lulus ya. Jadi nilai nanti lewat aplikasi langsung Pak. Jadi ngisinya di aplikasi. Ya. Pak Tejo, mungkin bisa nanti masuk di aplikasi ya. Buka ke KPTA tadi ya. Habis ini silakan di. Kalau yang apa tadi dikatakan berkas tadi nggak perlu kalau isi. Sudah ngisi dua berkas di LKPTA itu nggak perlu ngisi yang di WA mahasiswa. Tapi ya kita menyusulkan nih ya nanti setelah ini ya. Sudah kayaknya Pak. Sudah langsung itu. Kalau online kan sudah semuanya di situ. Jadi absennya juga di situ. Waktunya selama berapa lama? Sekarang langsung Pak. Habis ini langsung. Nanti biasanya kalau sudah masuk ini ditutup itunya. Ya coba habis ini saya buka. Habis ini kira-kira sampai langsung ya, sampai jam 1 lah, setengah 2 gitu mungkin masih bisa. Baik, jadi ini lulus ya dengan beberapa revisi. Tolong Pak Ayub dipantau. Iya, Pak. Nanti hasil rekamannya ada di sini. Banyak Satu dulu rekaman dulu. Nanti mahasiswa ini sebentar.